Hola bestinya Ketani. Besti, kalau sebelumnya Miss Gossip kerap mengejutkan dengan konten-kontennya yang diduga kerap menyudutkan Nikita Mirzani, kini Miss Gossip justru telah beberapa kali memperlihatkan gebrakannya yang out of the box, Besti, di mana ia diduga tak lagi mendukung Reza Gladys melalui unggahan video di akun TikToknya. Selain pernah membuat video dengan caption Reza Gladys menjebak Nikita Mirzani, baru-baru ini pada sidang Nikita yang digelar pada 18 September 2025, Miss Gossip bahkan turut menghadiri sidang Nikita. Dan yang gak kalah gong, Miss Gossip yang kembali menegaskan kalau ia tak pindah kubu melainkan kembali ke tempatnya ini memberikan keterangan pada awak media saat diwawancara. Katanya kalau disebut ngemis online kan dia yang japri cenah. Uniknya lagi, Miss Gossip yang ngaku tidak pernah diminta Reza Gladys untuk membuat konten tentang Nikita, mengaku pernah ditransfer THR senilai 1 juta rupiah. Ketika ditanya apakah udah ada THR, katanya belum, Besti. Dan ia pun diminta untuk japri yang kemudian ditransfer, Besti. Dari awal saya buat konten ini independen, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang mengkoordinasi. Nah, kalau perihal saya mendapat jajan, ya kalau dikasih saya ambil, kalau nggak diambil minta dong sekali-sekali, karena memang saya yang terlalu gacor ya dalam mendukung Dr. Reza Gladys ini ya. Jadi saya rasa wajar kalau saya meminta sedikit rezekinya. Kalau dibilang pengemis online ya no gitu. Kalau pengikut pun merasa kalau saya ini mengemis online ya, kan kalian yang japri saya gitu ya kan. Miss gini, ya udah saya bilang aja keluhan saya, memang saya ini gembel gitu, nah gitu aja sih. Di japri gimana sih mungkin Miss sama RG tadi? Miss, untuk meminta bantuan apa gitu? Oh, kalau dari Dokter Rezanya nggak minta bantuan apa-apa, cuma memang konten saya ini mendukung Dokter Reza Gladys di awal ya. Ya udah, terus teman-teman kan pada dapat THR, ditanyain Miss Gossip dapat THR nggak? Tidak gitu saya bilang. Terus katanya oh ya udah japri aja lah, saya mintalah ke Dokter Reza gitu, TF lah di awalnya itu saya 1 juta. Udah, saya seneng sekali, siapa sih yang nggak seneng gitu ya kan. Mau memberi dukungan untuk siapa sih Kak? Sebenarnya saya nggak memberi dukungan ke siapa-siapa, saya hanya lebih mengamati kasus ini semakin mendalam, karena saya rasa kalau ada kebenaran di pihak kita misalnya, kenapa tidak untuk kita ungkapkan gitu. Nah, gimana kamu ketika melihat kesaksian dari pihak Nikita Mirzani memberikan kesaksian terkait produk skincare Reza Gladys? Ya, hari ini adalah kesaksian dari ini ya, meringankan Nikita Mirzani ya. Dan itu wow sekali, karena saya tidak menyangka akan ada korban skincare dari Dr. Reza Gladys ini. Malahan berkali-kali ya saya lontarkan kata, mana ini korban skincare-nya kok nggak ada. Ternyata hari ini juga membuat saya tercengang, ada 4 korban skincare dan itu mereka mengalami kerugian materi yang luar biasa. Memang sih biasa aja, ada yang bervariasi 2 juta, 3 juta, ada yang dari 600.000. Tetapi ini investasi ya, wajar ya, investasi masa depan itu aja. Ya Besti, sidang kemarin tanggal 18 September 2025, Nikita memang menghadirkan 4 orang saksi yang diduga merupakan korban dari produk Reza Gladys. Nah, kalau bicara korban sendiri nih, dalam wawancaranya bersama awak media, salah satunya mengungkapkan perihal wajahnya yang mengalami efek samping yang ia sebut sangat buruk, di mana dalam 1 minggu pemakaian ia mengatakan mengalami merah dan berjerawat yang bekasnya sulit hilang. Dan ketika berkonsultasi lagi, diminta untuk menggunakan produk lainnya yang kemudian ia beli lagi. Namun justru makin parah katanya, dan komennya pun di-mute, Besti. Membeli produk saat diskon dari 1 juta menjadi 300.000. Saksi pun menyebut kecewa lantaran ia membeli produk tersebut lantaran percaya karena Reza Gladys adalah seorang dokter. Dan kekecewaan itu pun membuatnya berani speak up ketika Nikita membuka ruang untuk korban perihal skincare overclaim yang ingin speak up. Untuk yang saya pakai kebetulan anti aging sama red jelly itu awalnya saya benar-benar percaya ya, karena yang beliau kan seorang dokter ya. Ternyata pas setelah saya pakai efek sampingnya sangat buruk, akhirnya saya stop. Dan kan saya 2023 menggunakan itu, tapi kan baru booming ini kan akhir-akhir ini kan di 2025. Akhirnya saya berani menyuarakan dan saya DM ke Kak Niki, lalu Kak Niki yang membantu aku speak up. Berapa lama Mbak menggunakan produk itu? 2 bulan, 1 bulan.
sebulan hampir 2 bulan. Mulai merasakan efek sampingnya seperti apa mungkin? 1 minggu. Seperti apa mungkin efek sampingnya? Yang dirasakan Kak? Merah-merah atau? Merah, iya merah, timbul jerawat, akhirnya kan berbekas kayak peng itu kan, iya itu susah banget dihilanginnya, sampai sekarang masih ada. Itu aja sih. Terus saya kan dia mau live, terus saya komen, dok ini kok ini, oh pakai red jelly. Saya belilah produk yang lain kan, yang beliau sarankan. Akhirnya makin parah, akhirnya saya stop. Udah, saya untungnya kan produknya memang masih ada, bukti pembelian masih ada. Berapa harga produknya kakak? Untuk yang paketan anti-aging itu karena lagi promo itu 300. Kamu pernah melaporkan kejadian ini? Itu sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya Kapan? April 2020. Prosesnya sudah sejauh mana mungkin pelaporannya? Saya sudah dipanggil sama penyidik dan beliau Dr. Reza juga sudah dipanggil oleh penyidik. Mbak tadi kan harga promo 300 ribuan. Kalau nggak promo, Mbak tahu harganya aslinya berapa? Kata Dr. Rezanya sih 1 juta. Hampir 1 juta. Ada respon nggak kak ketika kakak komplain? Bahkan laporan Kalau saya DM no respon tapi dibaca. Tapi kalau saya pas live direspon untuk pakai produk itu, akhirnya kan saya beli lagi yang baru. Tapi pas setelah saya komplain lagi yang red jelly-nya juga nggak cocok, komen saya di mute sama beliau. Ini efeknya berarti masih sampai sekarang Kak? Di bagian mananya mungkin kak? Pipinya. Kenapa akhirnya mencoba untuk menghubungi Nikita Mirzani? Karena kan waktu itu kan rame ya berita ini kan, terus kan Kaniki juga ayo kalau ini speak up, kita harus berani berantas yang overclaim gitu kan. Akhirnya kan siapa sih yang akan Kaniki gitu kan, akhirnya ya udah saya DM Kaniki, terus Kaniki hubungin saya dan kita ketemu di sensi sama korban-korban yang lain. Jadi Pertemuannya ngomongin apa mungkin di situ sama Niki? sebatas skincare aja. Merasa kecewa nggak kak? Kan tadinya pengen untuk mempercantik diri tapi ternyata ada efek samping. Iya. Duh. Anyway, kalau melihat korban yang telah bersaksi, Besti, Miss Gossip, yang mengaku pernah syok lantaran mengetahui Nikita Mirzani dijebak ini, juga memberikan pesan pada Reza Gladys agar mau berbenah. Dan yang menarik, Miss Gossip juga menyampaikan melalui wawancaranya bersama awak media saat sidang Nikita kemarin agar Reza Gladys juga menghilangkan lintah-lintah di sekitarnya. What? Lintah? Selain itu, Miss Gossip juga menyebut kalau kedua kubu tengah dalam ekonomi yang anjlok cenah. Jadi kalau mau dukung bisa check out dagangannya. Sementara itu, korban yang telah menjadi saksi pun mengaku awalnya nggak berani untuk menjadi saksi. Namun melihat korbannya yang menurutnya saat wawancara dengan awak media sudah banyak, hal itu pun membuatnya akhirnya speak up, Besti. Bahkan ia pun tengah membuat laporan di Polda Metro Jaya, di mana laporannya sudah diproses bahkan sudah masuk ke pemanggilan. Ya itulah, kalau saya sih lebih untuk Dr. Reza Gladysnya, lebihlah berbenah dok, supaya nggak ada korban-korban berikutnya. Saat ini memang kita semua bukan lagi menunjukkan Dr. Reza, lebih ke simpati aja ke Dr. Reza ini, berbenahlah ke depannya ya kan. Kalau memang perusahaan ini sudah berbenah, oke, mantap gitu. Tapi inilah kenyataannya, sudah ada korban ya dari produk skincare Dr. Reza. Hubungi sih, kan udah saya bilang, karena di Kamis kemarin persidangannya itu luar biasa. Malahan saya sudah nggak mau membahas lagi persidangan ini karena saya pikir vonis di depan mata, untuk apa kita bahas lagi. Dan ternyata Kamis kemarin membuat saya shock. Ternyata ada jebakan yang dilakukan oleh Dr. Reza sehingga membuat Nikita Mirzani termasuk ke dalam kasus pemerasan. Itu aja. Kan kemarin juga Untuk kedua belah pihak beserta pengikut-pengikutnya ya, pesan dari Miss Gossip, kalian supportlah idola kalian masing-masing. Saat ini kedua belah pihak mereka ini ekonominya anjlok sekali ya. Jadi apalah, kalau skincare-nya, check out skincare-nya masing-masing. Kalau memang kalian pendukung Nikita Mirzani, belilah minyak. Pokoknya upgrade lah ekonomi idola kalian, itu aja. Untuk Dr. Reza Gladysnya juga semangat. Dok, ingat dok, hempaskan lintah-lintah yang ada di tubuh dokter gitu. Dan untuk Nikita Mirzani juga
Berdoalah semoga kasus ini mendapatkan keringanan hukuman itu aja. Ya karena kan banyak ya korbannya sebenarnya ya, kalau kami pelaku banyak ya, cuman mereka kan nggak bisa speak up juga kan, nggak berani gitu kan. Apalagi awalnya juga aku kan gitu kan aku ini, cuman banyak banget korban kan, akhirnya aku berani. Laporannya sendiri sejauh ini di Polda sudah berjalan atau seperti apa Mbak? Aku udah dipanggil penyidik sih, sama dokter Rezanya juga sudah dipanggil. Oh, dokter Reza juga sudah diperiksa. Sip. Harapannya apakah nih untuk case-nya Nikita Mirzani sendiri? Sebenarnya aku sih nggak ngebela siapa-siapa ya, cuma aku sebagai korban aja ya. Jadi nggak ada di pihak mana-mana. Aku cuma di sini cuma sebagai korban aja. Ini rasa kekecewaannya gimana tuh? Kecewaannya, iya karena kan yang jual dokter ya, dokter Reza. Kecuali kalau aku beli yang produk yang bukan dokter, mungkin emang aku yang bodoh gitu kan. Ini kan dokter Reza dan aku searching juga kliniknya banyak ya, gitu. Jadinya aku kayak itu sih yang bikin aku kecewa kok. Seorang dokter loh gitu kan, dengan klinik yang banyak dan ternama, ternyata produknya ada yang mau disampaikan untuk dokter Reza. Ya, dokter Reza sih kedepannya nggak menjual produk yang overclaim lagi gitu. Kasian ya, maksudnya udah punya klinik banyak dan udah dikenal banyak masyarakat, ternyata kan hancur gara-gara beliau sendiri sebenarnya. Iya. Sementara itu, Besti, di sisi lain Nikita sendiri yang pada sidang kemarin tampil dengan klesi ini pun sempat memastikan perihal saksi yang ia hadirkan merupakan real dan bukan settingan. Nah, bicara soal saksi sendiri yang hadir, Besti, dalam keterangannya salah satu saksi memberikan keterangan perihal pembelian produk RG yang diduga kerap dibahas Nikita dalam sidang, di mana produk tersebut memiliki jarum dan tidak bisa digunakan tanpa pendampingan dokter. Terlebih saksi pun menyatakan dalam keterangannya di muka sidang kalau ia yang belum sempat menggunakan produk tersebut sempat mengatakan kalau Reza Gladys menyebut aman digunakan di rumah. Namun begitu produk tersebut tiba, saksi korban dari dugaan produk Reza ini tak melihat adanya nomor BPOM, Besti. Saya hanya krim-krimnya aja. Oh, Krim terus sama Snow White yang bilang katanya buat mutihin seluruh tubuh. Terus sama juga. Ya dari live TikToknya dokter Reza ini sendiri yang ya bisa memutihkan seluruh tubuh. Tapi buktinya apa? Kulit saya masih black mamba. Tapi nggak putih-putih ternyata. Nggak putih-putih, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Iya. Terus selain yang pemutih, ada lagi nggak yang anti jerawat? Ada, itu kan awalnya saya yang booster, dua pizza booster. Terus kan saya itu apa namanya breakout. Terus dan di situ dokter Reza lagi live TikTok sedang berjualan dan saya komen di situ. Dok, iya saya komen. Dok, maaf ini saya pengguna booster tapi kenapa muka saya breakout, beruntusan gitu, kulit kering. Malah disaraninnya yang booster acne. Oh, setelah Anda komplain di situ, Anda disarankan beli lagi yang baru. Iya, beli lagi yang baru yang beli lagi booster acne. Booster. Iya. Anda beli lagi? Beli lagi. Kenapa? Karena kan yang jualnya seorang dokter, jadi saya percaya dong dengan kredibilitasnya dokter Reza. Jadi karena yang jualan Jadi dokter. saya pikir nggak mungkin seorang dokter membohongi masyarakat konsumennya sendiri gitu. Oh, jadi karena dia seorang dokter, Anda percaya dia memberikan saran yang terbaik, lalu Anda beli lagi. Iya benar. Nah, setelah Anda beli lagi, hasilnya bagus nggak? Hasilnya enggak, sama aja. Sama aja. Nemuin Kak Nikinya. Nah, ini produk yang Anda beli Iya. melalui apa? Melalui akun official TikTok Glavicia. Ada bukti pembelian saudara? Ada semua. Ada saudara bawa? Bawa pembeliannya? Bawa bukti pembeliannya. Invoice-nya ada, bukti saya transfer pembayaran juga ada. Oh, ada semuanya? Ada. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, ya, apakah Anda mengetahui atau mengetahui Anda menggunakan nggak produk ini pada saat Anda beli itu? Anda beli tahun bulan berapa, tahun berapa produk ini? Itu di Agustus 2023, Pak. Agustus 2023. Agustus 2023. Iya. Anda beli di Agustus 2023 melalui TikTok.
TikTok. Akun official Glavitja. Akun official Glavitja. Anda pesan langsung di situ ya? Iya benar. Nah, pada saat itu Anda membeli ini. Nah, sempat nggak Anda pakai produk ini? Tidak sempat yang Pak, karena produk tersebut ketika sampai itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Dokter Reja. Lah emang yang diucapkan Dokter Reja itu maksudnya diucapkan itu di mana? Dokter Reja itu kan saya beberapa kali ya ketika saya Agustus itu mencari-cari skincare, terus saya scroll ya beberapa kali FYP. Sekali saya lihat kata Dokter Rejanya di live tersebut bahwa produk ini aman digunakan di rumah, jadi nggak perlu ke klinik, saya di rumah aja udah bisa memutihkan, bisa mengglowingkan, mencerahkan, mengencangkan, menghilangkan flek. Ya saya percaya, ya namanya juga kan seorang dokter, apalagi itu seorang dokter yang berbicara, ya pasti saya percaya. Memang awalnya saya ragu karena harganya yang mahal, akhirnya lagi TikTok saya beberapa hari, ya akhirnya setelah saya berpikir-pikir, ya nggak apa-apa lah demi pengen muka kita putih, glowing gitu, kenceng. Akhirnya ya nggak lama itu saya beli langsung ke akun officialnya. Ketika sampai ternyata produk itu saya unboxing ya, karena saya tadi sudah berkhayal ya dengan produk itu saya nggak perlu klinik, harganya juga mahal ya Pak ya, mahal sekali sih kalau menurut saya. Saya berharap dengan hasil yang sesuai dengan apa yang dikatakan seorang dokter tadi. Ternyata pas nyampe itu tidak ada nomor BPOM, tata aturan cara pakai pun tidak ada Pak. Nomor BPOM nggak ada, nomor batch-nya nggak ada, expirednya pun nggak ada, apalagi voucher juga nggak ada di dalam situ. Oke. Nah pada saat live itu yang anda lihat di media sosialnya siapa? Langsung. Iya benar, di saat Dokter Reja Gladys sedang live. Nah, pada saat Anda melihat ini disampaikan di live dia, ya. Nah, apakah pada saat itu ada nggak dia bilang bahwa produk ini, ya, terkait dengan ini adalah treatment? Tidak, itu produk Pak, makanya saya beli kan karena katanya bisa dipakai di rumah Pak. Tujuan saya beli kan karena saya nggak mau ke klinik. Kalau saya ke klinik ngapain saya beli produk mahal? Ya memang itu aslinya, kalau saksi dari aku tuh real, nggak settingan. Semua saksinya real, nggak ada yang disuruh ngebohong. Jalannya ya. Berbelit-belit. Sambil jalan lihat itu di belakang. Awas ada tuh Bang Usman tuh, Bang Usman, Mbak Dewi tuh. Galis, apalagi bisa tentang jaksa tadi lupa dakwaannya sendiri. Iya, dia mah maunya sesuai dia, bukan sesuai dakwaan. Kadang lupa dakwaan, kadang lupa BAP. Ayo sambil jalan. Tapi kalau saksi dari dia, wow, ini banget. Oh, hati-hati itu. Oh, hati-hati ya. Banyak nih sebenarnya. Banyak, korbannya ribuan. Kalau mau didatengin semua full ini persidangan. Tahun depan baru kelar. Sambil jalan itu di belakang ada kursi, lihat dulu, kasih jalannya. Yap Besti, kalau lihat ekspresi Nikita dan keterangan saksi yang ia hadirkan, apakah ini menjadi angin segar untuk Nikita bisa mendapatkan kebebasan atau keringanan? Yang pasti ikutin terus aja sidangnya dengan tertib, semoga semua bisa mendapatkan keadilannya ya Besti. Dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.